Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di Kabar Kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, gampil kasil, mudah apapun yang Anda ajarkan. Amin. Ini ada lagi pertanyaan dari yang pesan lewat WhatsApp tentang menagih janji, karena saya dulu pernah janjikan di sebuah konten sebelumnya jauh dan jauh juga lama nggak ngonten tentang hubungan nama-nama weton dan sifat alif lam. Jadi kan ada itu di dalam bahasa, atau kalau di daerah Jawa itu kan ada weton, pon, wage, kliwon, legi, paing, semacam itu. Kalau di dalam bahasa nafsu ada mutmainah, sofiyah, kalwamah, Nur Muhammad, amarah, Nur Muhammad. Dalam bahasa sifat ada Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil. Dalam bahasa unsur ada air, angin, tanah, api, dan macam-macam. Intinya itu hanya sebuah bahasa dulu. Sebenarnya kalau kita mau rodok sumeleh, mau merendahkan hati atau tidak terlalu fanatik dulu dengan pengetahuan yang saat ini kita miliki, kita pahami, kita bisa kok mendengar dengan bijaksana pendapat yang lain sehingga referensi kita itu banyak. Adapun nanti jika tidak cocok ya udah, nggak perlu dipermasalahkan, karena ketidakcocokan itu adalah keniscayaan. Jika semua harus sama, tidak cocok berarti salah, itu tanda-tanda kita sedang justru di jalur yang bahaya. Karena orang yang menganggap dirinya paling benar dan yang lain itu salah, itu tanda orang-orang yang tidak akan berkembang. Karena namanya ilmu itu terus-menerus ada perubahan atau tambahan lah. Baik, langsung saja ya kita mulai bahasa tentang, kita kemarin membahas mutmainah, sofiyah, alwamah, amarah, itu bahasa nafsu kan. Bahasa sifatnya Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil. Nah, sekarang bahasa wetonnya Jibril itu di legi ya. Kalau Mikail pon, Israfil wage, Ijroil paing. Nah, pertanyaannya, kliwon gimana? Nah, soal kliwon itu ada yang salah persepsi, dikira Nur Muhammad. Beda. Jadi kalau digambarkan gini ya, misalkan ini kalau arah mata angin atas utara, bawah selatan, timur itu adalah kanan, barat kiri. Berarti gini, legi di timur, warnanya putih, unsurnya air, sifatnya malaikat Jibril, nafsunya mutmainah. Kalau di sebelah barat, Mikail adalah sifat malaikatnya, unsurnya adalah angin, nafsunya adalah sofiyah ya, atau akal. Nah, ini untuk pon, wage, kliwonnya itu pon. Nah, di sebelah utara itu wage atau alwamah atau sifat Israfil atau unsurnya tanah. Di sebelah selatannya ini paing, amarah atau sifat Israfil, warna merah, selatan. Nah, tengah-tengahnya Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah panjer di 4 kiblat, itu 5 panjernya Nur Muhammad. Nah, di antara Nur Muhammad dan sifat 4 inilah kliwon. Jadi, ini tengah Nur Muhammad, ini mutmainah, sofiyah, alwamah, amarah ya. Ini Nur Muhammad, kliwonnya di antara ini. Nah, di sini. Ini kalau digambarkan semacam itu. Jadi intinya kalau kliwon itu monco warna atau banyak warna,
Jadi dia punya mutmainah safi al amarah itu ya rata. Makanya rata-rata orang Kliwon itu temannya banyak. Dan kelebihannya juga banyak keinginan, tapi kekurangannya ya pelin-pelan karena banyak keinginan. Jadi dua sisi itu yang ingin tahu tentang watak. Jadi kalau kita hubungkan dengan watak, sebenarnya semua punya mutmainah safi al amarah punya. Cuma kalau orangnya itu tiron lagi dominannya di mutmainahnya, di ingatannya. Kalau dia ingat sesuatu kuat banget, parah-parahnya gampang lupa juga. Jadi ada min plusnya. Kalau pon biasanya kalau cerdas ya kliwat, cerdasannya luar biasa. Kalau ngeblank ya gongpo, atau apa bahasa gongpo itu bahasa Jepang ya. Gongpo itu pakpoh gitu, plonga-plongo. Itu kalau terjerat taruh ponnya lagi error. Kalau ponnya menuju ke Muhammad tuh cerdas luar biasa. Wage itu alwamah, keinginannya sangat kuat. Tapi bisa jadi justru tanpa keinginan. Orang wage itu diem, nggak begitu banyak keinginan. Padahal keinginannya bisa jadi meledak luar biasa besar juga. Artinya apa? Ya seperti inilah. Kalau saya mengatakan mutmainah adalah sadar, ingat dakwah Allah. Kebalikan mutmainah kan tidak beriman atau tidak sadar kan, lupa dakwah Allah semacam itu. Terus tadi apa tadi bahas sampai wage ya tadi ya. Sekarang paing kui amarah atau sifat Hijroil, warnanya merah, arahnya selatan. Nah, terus untuk apa kita tahu pon wage Kliwon lagi paing? Gunanya apa kan gitu? Karena gini loh, banyak beberapa pendapat terutama untuk anak-anak modern, anak-anak sekarang kan nggak percaya lah buat apa itu hitung-hitungan hari, itu mitos dan lain-lain. Nah, ternyata hasil dari belajar ke orang tua yang dulu yang mau menerjemahkan itu nilainya juga bahasanya apa ya, jeru loh, artinya dalam. Itu juga banyak makna pelajaran. Jadi nggak harus pakai bahasa mutmainah safi al amarah begitu seolah-olah Islami. Ternyata pon wage Kliwon lagi paing itu juga sama, hanya beda penyebutan di bahasa Jawa, yang satunya bahasa Arab. Jadi itu yang perlu dipahami, sehingga kita itu kalau mendengar bahasa misalkan energi Ci ya seolah-olah kecina-cinaan, padahal itu kan bahasa mereka Ci. Seperti energi sendiri kan ada yang memaknai itu nyawa, ada yang memaknai energi itu adalah getaran dan macam-macam lah. Tapi intinya gini maksud saya, dengan kita paham banyak bahasa, baik itu versi Jawa, Arab, dan versi lain-lain, setidaknya kita itu tidak fanatik buta dengan pengetahuan yang sementara gitu. Kita dengarkan dulu penjelasan judul yang kita anggap menyesatkan sebelumnya. Contoh misalkan hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu bagi orang-orang dulu yang memahaminya itu mengatakan Sabtu, dia langsung dalam benaknya itu bumi. Jadi kalau kita tidak pakai hari-harian, nggak percaya hari-harian, berarti kita nggak pakai Sabtu-Sabtuan ya, berarti kita nggak pakai bumi-bumian, sementara kita menginjak bumi. Begitu loh ya. Akad itu tumbuhan atau tetukulan. Siapa sih nggak butuh tumbuhan? Coba bayangkan kalau nggak ada pepohonan, nggak ada tumbuhan yang bisa dimakan, kita juga nggak hidup kan. Itu juga adalah kemurahan Allah atau rezeki Allah, walasasi Allah, anugerah yang diberikan bumi atas izin Allah kan begitu. Kemudian Senin itu maknanya wowohan. Jadi orang dulu kalau menyebut Senin itu buah-buahan di dalam benak, menyebutnya Senin, kalau kita buah-buahan macam itu loh.
Coba kita nggak butuh buah-buahan. Hakikatnya semua makanan kan buah. Taruhlah padi kan buah dari tanaman padi kan. Kita makan tiap hari kan. Buahnya bernama padi, ada yang buah bernama tomat, ada yang buah bernama, intinya hasil tumbuhan juga. Terus Sabtu tadi bumi, Ahad tumbuhan, Senin buah-buahan, Selasa ini api mananya. Coba bayangkan kalau nggak ada panas, nggak ada api di dunia ini, ya nggak jadi apa-apa. Jadi semua berkesinambungan. Rabu itu awan, penyimpan air, dia juga sangat dibutuhkan untuk menetralisir kepanasan bumi ini. Coba nggak ada mendung, nggak ada awan, terus hujan dari mana turun? Ya. Kamis itu dimaknai atau arti Kamis sendiri itu air. Jadi kalau kita nggak butuh hari-harian, nggak pakai Kamisan, nggak pakai air, mati. Nah terakhir Jumat itu hari spesial. Kenapa spesial? Karena Jumat itu angin. Makanya kalau orang Jawa itu kasih nama orang yang lahirnya hari Jumat biasanya dinamakan Jumangin. Itu singkatan dari Jumuah dan angin gitu. Karena lahirnya di hari Jumat. Jumat sendiri maknanya angin, atau mungkin dinamakan Bayu. Bayu juga berarti angin. Sementara pon lagi bang tadi lebih ke watak dasar orang yang lahir di weton tadi. Misalkan kelahirannya pon, dominannya pemikir, tapi dia juga punya wakil kliwon lebih baik juga, cuma dominannya di ponnya, di pemikirnya. Aluamanya, keinginannya enggak begitu dominan misalnya, tapi pemikirannya yang lebih menonjol. Kalau lagi ke perasaannya atau ingatannya lebih kuat. Kalau wakil keinginannya yang lebih besar, paling sifat apa ya, sregep atau teganya lebih dominan, jadi tas gitu. Itu semoga menjawab atau mewakili. Jika kurang jelas penjelasannya hubungannya dengan alif lam mim, dengan mutmainnah safi alwamah marah, ya semacam itu tadi. Tujuannya apa? Memahami ini ya, untuk itu tadi kita bisa menoleransi dulu lah minimal pendapat yang lain, tidak keburu-buru menyesatkan. Orang yang percaya hari adalah syirik, tidak percaya pada Allah loh. Hari itu ciptaan Allah. Sama kita nggak percaya sama adanya setrum listrik, misalkan ada kabel yang telanjang, kalau disentuh nyetrum kita nggak percaya karena istilahnya apa, kita hanya percaya pada Tuhan misalkan. Coba dipegang aja ke setrum enggak. Jadi Allah itu menciptakan namanya hukum alam, dan di alam itu antara lain ada namanya hari, bumi, tumbuhan, buah-buahan, api, awan, air, dan angin. 7 hari. Dan itu adalah alam yang luas ini. Sementara alam di dalam diri kita juga membutuhkan. Makanya alam besar adalah alam semesta, alam kecil ada di dalam diri kita. Kalau kita bisa menyelaraskan perasaan kita, bahasanya orang-orang LOA, vibrasi atau getaran kita bisa sefrekuensi dengan alam, maka semesta akan mendukung. Hidup itu indah, enak. Sama halnya kalau bahasa Islam, sapa wonge, siapapun yang mengikuti sunatullah, hukum alam Allah, maka dia akan selamat dan akan senantiasa bahagia, bisa menikmati surga bukan nanti saja di akhirat, dari sekarang hidup di dunia ini sudah merasakan itu. Dunia adalah surga juga. Oke, Allahumma paham ya. Itu jawaban singkat. Jika ada yang kurang ya, namanya manusia ya, penjelasan kurang harap dimaklumi. Jika ada yang lebih paham, boleh silahkan kirim, boleh lewat komentar, boleh juga lewat WhatsApp yang selalu saya tulis di deskripsi. Oke, salam sukses dan makin berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.